Ya, halo Sobat Podcast semua. Kalau kita lihat background gitu ya, sekarang ini lain daripada yang lain, karena backgroundnya khusus dan kita di area khusus dan juga dengan tamu yang khusus. Kira-kira seperti itu. Langsung aja. Halo, Steven Sayogo. Ya, Halo, halo Teguh gimana kabar? Santoso. Iya, gimana kabar? Baik, baik, baik. Baik-baik aja ya. Oke, Sebelum kita mulai, aku izin copot masker ya. yuk silakan. Aku sudah vaksin. Ya, Hari ini aku juga sudah tes antigen. oke, Aman. aman. Kita sama juga. Oke, Steven. Ya, Ini banyak banget ya. Ini masih koleksi yang ada di sini aja nih ya. iya. Jadi apa Hmm. namanya? Masih banyak sih. Ini yang kelihatan di frame, yang tidak di frame lebih banyak Sangat lagi. banyak. Iya. Oke, pertanyaan yang sering aku pikirkan gitu ya, terlintas di pikiranku waktu pertama kali dulu kan Steven kan pernah diliput kalau nggak salah di beberapa media gitu kan. Kenapa koleksi Superman gitu? Kenapa nggak Batman? Atau kenapa nggak tokoh-tokoh yang lain, superhero yang lain? Kenapa Superman? Itu paling sering ditanya sama aku. Ya, tapi enggak apa-apa. Ini pertanyaan keberapa kira-kira? Waduh, banyak sudah hampir semua media itu tanya kayak gitu. Jadi ceritanya itu sebetulnya by accident, dalam arti begini. Dulu waktu aku kecil, aku itu pernah diikutkan sama papaku, sama mamaku itu karnaval. Oke. Ya, yang bikin karnaval itu DKI, sekarang Pergaulan Bunder, dulu namanya GGS. Ya. Gereja Gereformat Surabaya. Ya. Oke. Nah, kemudian di karnaval itu kan banyak orang-orang, anak-anak itu biasanya paling sering itu jadi polisi, jadi apa, macam-macam. Nah, aku bilang waktu itu, Steven, kamu jadi tokoh superhero ya. Apa? Ini papa pernah tahu ada yang namanya Superman. Nah, papa itu menggambar tokoh Superman itu, dan mama yang jahit bajunya. Bajunya sendiri? Iya. Nggak persis sama sekarang. Kalau dulu itu kan baju Superman kan merah biru. Itu mama pakai stocking, aku dikasih stocking putih, biru. Jadi warnanya agak karena zaman dulu TV-nya masih hitam putih, jadi warnanya nggak jelas.
Dikasih biru pun percuma. Jadi Oke. ada merah, ada birunya, tapi bukan sama kuning, tapi sama putih gitu. Oke. Nah, dari situ awal pertama kali aku dikenalkan orang tuaku sama tokoh yang namanya Superman itu. Dan aku Hmm. jatuh cintanya karena awalnya aku mengira, waduh keren ya, ada S-nya, S. Hmm. Stephen. Oh, Gitu. oke. Nah, Iya, akhirnya iya. setelah itu aku senang sama tokoh Superman ini dan setiap kali beli kaos atau ke toko atau apa kalau ada Superman-nya aku beli dan kebawa sampai sekarang. Jadi koleksi ini ya Mm-mm. sudah dari aku kecil. Hmm. Kalau sudah seneng sama tokoh Superman gitu ya. Sorry nih ya, karena kalau lihat kaosku, Wah, ini kalau 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 tokoh komik ya, kalau orang-orang komik ngomongnya kita ini beda agama dan keyakinan. Nah, ini agamanya Marvel, iya, ini agamanya DC. iya. Nah, ini Mohon salah maaf ya. salah masuk markas karena ini tempat ini itu Ya. oleh sebagian besar pecinta Superman di Surabaya dan Jawa Mm, Timur, mm. mereka nyebutnya Mabes, Markas Oh, Besar Pecinta Superman. Nah, berarti salah masuk ya. iya, Iya, kemasukan Peter Parker ini. lain kali ganti deh. Yang DC Tidak aja. apa-apa, pokoknya sama-sama superhero, Iya. kita bersahabat. Nah, em, seberapa jauh sampai dalamnya seneng dengan tokoh Superman ini gitu? Ini sampai, ya kalau kita ngomong investasi, mungkin bisa juga dibuat investasi gitu kan ya. Cuman eh, nggak banyak orang yang bisa apa ya istilahnya mengkoleksi gini ya, sampai sedemikian apa ya? Sorry kalau ngomong sedemikian tanda kutip sedemikian gilanya lah kita punya kolektor. Ada yang ngalahin nggak dengan Maksudnya? koleksi ini? Yang Yang lebih lebih banyak dari banyak ini? lagi? Oh, banyak. Oh banyak ya? Banyak lah. Hmm. Apalagi kalau kita ngomong kolektor-kolektor Jakarta Hmm. atau di kota lain, banyak. Yang sama atau lebih dari ini banyak lah. Hmm. Banyak Kalau lah. Jawa Timur hitungannya Ada, tapi ya tidak banyak, tapi ada beberapa. ada ya? Dan begini, Hmm. kita harus membedakan ada yang murni kolektor, Hmm. ada yang kolekdol. Nah, ini gimana? Gimana? Nah, Kalau kolektor seperti apa? Kolektor kayak apa? kalau kolektor itu Hmm. kebanyakan mereka membeli dan tidak dijual. Kalau kalau Oke. kolekdol itu membeli, dikoleksi terus pada itu didol. Oh, Nah, dol itu itu. dol jual. Iya, dol bukan dol Oke. bolehan tapi dol dijual. Itu Nah, ada yang seperti itu. kalau Steven Aku enggak jual sih. kolektor. Aku enggak jual. Kalau misalnya dia yang nawar, Kalau ada yang nawar, yang harganya gini, kalau ini deh. ya kebanyakan yang suka suka koleksi ini kan kebanyakan saya kenal ya orang-orang Hmm. mayoritas se-Indonesia atau Jawa Timur Hmm. pada khususnya kebanyakan kalau mereka ada yang seneng ya kadang-kadang ya tukeran gitu Hmm. atau kalau misalnya teman baik dia kepingin ya tak kasih gitu ya. Jadi Oh intinya gitu. koleksi ini bukan untuk cari uang sih buat saya, Oke. bukan, tapi ya seneng aja. Jadi kalau ada misalnya temen minta gitu, bisa dikasih gitu ya. Tuh, lihat-lihat yang mana. Kamu mari gini mau minta atau enggak? Sudah tercium. Modusnya. Maksud busuk sudah tercium. Padahal sebetulnya tadi mancing, mancing sedikit. Iya. Oke. Sekarang sampai seberapa jauh mengenal sosok Superman ini gitu? Sampai Eh, seberapa jauh sih? Superman ini sebetulnya ceritanya banyak Hmm. berdasarkan film atau komik. Ya. Earth-nya banyak, universe-nya banyak. Jadi kalau saya dianggap sebagai pecinta Superman yang mengerti inside out semua tentang Superman, ya enggak. Yang ilmu Hmm. Superman-nya itu lebih lebih apa namanya hebat atau lebih mendalami dari saya juga banyak gitu. Cuman Hmm. ya kurang lebih ya pahamlah, Paham ya. mengertilah kira-kira Superman itu kayak apa. Tapi Hmm. saya yakin kolektor yang lebih hebat dari saya ini masih banyak dan yang Oke. mengerti ilmu kesupermanan yang lebih dari saya ini juga banyak. Oke. Nah, sekarang dulu kan kita lihat nih kalau Mas guyonannya teman-teman gitu ya, Mhm, istilahnya gitu kan. Kenapa celana dalamnya Superman di luar? mhm, Kenapa kok nggak di dalam? mhm. Gitu kan. Kalau kalau dulu ngomongnya apa ya? Kalau di dalam apa ya dulu ngomongnya saya lupa. Kalau dia di luar seperti apa? Kalau di dalam saya lupa itunya. Cuman
kalau dari sisi ini ngomong yang serius nih ya. Mhm. Kalau dari sisi sosoknya Superman, kalau Stephen benar-benar mengerti nih, ada filosofinya nggak sih? Celana dalamnya dia luar. Iya, jadi itu joke paling sering orang Iya. orang lontarkan ya, Hmm. baik orang yang sesama pecinta Superman, nge-joke-nya Atau seperti itu, atau ya intinya seorang mau guyonan sekedar. atau Oh, oh. membuli-bulian gitu Oh, ya. oh, oh, oh. Topiknya adalah dulu celana dalam di luar, sekarang setelah zamannya Henry Cavill, Di Man dalam. of Steel, oh celana dalamnya di luar lagi di dalam. Oh. Sebetulnya ya enggak apa-apa sih, guyonan itu enggak apa-apa. Cuman sebaiknya kalau menurut aku, segala sesuatu pasti ada maksudnya. Oke. Dan orang itu sebetulnya kalau 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 apa namanya, mau menambah ilmunya, dia harus find out kenapa kok kayak gitu. Jadi ceritanya begini, kenapa Superman dulu tuh celana dalamnya di luar? Ya sebetulnya bukan celana dalam lah itu, cuman modelnya seperti itu, Kostum lah ya kita ngomong. kostumnya seperti Oh, itu. oh. Ada 2 alasan. Oke. Yang pertama, karena zaman dulu itu ketika pertama kali pencipta Superman ini menciptakan tokoh Superman ini, mereka tuh mikir, kostumnya itu kayak apa? Nah, saat itu mereka mikir, Superman, orang super yang tenaganya kuat. Saat itu mereka mikir kalau orang yang tenaganya kuat itu identik dengan gladiator yang di rumah. Oh ya, Nah, oke. kebanyakan gladiator itu modelnya pakai celana dalam begitu. Ya, oke. Jadi mereka mikir, oh kalau orang kuat jagoan itu pakai yang celana yang modelnya segitiga seperti itu. Bukan celana dalam sih, cuma celana segitiga untuk memudahkan mereka bergerak. Bergerak. Itu alasan pertama. Alasan kedua ada yang juga bilang untuk keperluan pengambilan gambar film. Seperti yang saya bilang, film-film pertama yang dimainkan dulu zamannya yang main George Reeves. Ya, ya. Ya, George Reeves ya waktu di Yang TV dan lama sebagainya ya. awal pertama. Itu kan di TV. Dan itu kan black and white, monochrome. Ya. Kalau tidak ada yang model celananya segitiga itu, kelihatannya kayak enggak pakai celana. Oke. Gitu loh. Berarti ada dari sisi histori, ada sisi artistik. Iya, iya. Sisi pengambilan gambar, kayak gitu loh. Jadi mereka ngelihat pada waktu pose berdiri, kan gayanya Superman itu yang berdiri yang begini, tolak terus pinggang. terbang. Ketika enggak ada itu, kelihatannya kayak enggak pakai celana. Nah, beda dengan zaman sekarang, akhirnya berevolusi dan kostum Superman sekarang itu, waduh, kalau kita ngelihat macam-macam universe, puluhan, bukan belasan, macam-macam. Ada yang pakai cape, ada yang pakai cape, ada yang cape-nya cingkrang dan sebagainya. Untuk film pun kepentingan lain-lain. Jadi buat saya nih, buat saya sangat mengidolakan dari sekian banyak pemeran Superman. Saya sangat mengidolakan Christopher Reeve. Christopher Reeves. Ya, almarhum Christopher Reeve. Karena itu, banyak yang ngomong sangat pas gitu ya. Ya. Tapi yang nggak tahu, pasnya di gimana sih sebetulnya? Pasnya itu adalah posturnya, kemudian wajahnya, rambutnya, sebagaimana yang digambarkan di komik penciptanya. Oke. Begitu. Dan film-filmnya ringan. Ya. Nggak banyak politik. Sekarang film-film dengan berkembangnya zaman sekarang kan film itu kan politiknya banyak gitu ya, mikir gitu ya. Supaya Zaman dulu tuh lebih zaman filmnya gitu. Christopher Reeve itu ringan. Seringan nulungi kucing kecantol di pohon. Ya. Tante-tante keluar toko kerampokan. Pembela kebenaran. Ya. Gitu. Kalau sekarang lebih berat kelihatannya. Iya. Dan tahu nggak pada waktu film Christopher Reeve itu dibuat, cape-nya dia itu ada 2 macam. Nah, ini kan dia kan ada berapa seri? 4 atau 5? 4 seri ya kalau nggak salah ya? 5 ya? Kalau nggak salah 5. Kalau nggak salah 5 ya? Nah, ini yang cape yang berbeda yang mana? Oh, sama semuanya. Cuman untuk properti beda. Bedanya adalah ketika dia jalan sama terbang. Nggak merhatiin. Ketika terbang, cape untuk syuting itu lebih pendek. Memang bukan ditunjukkan sama untuk kasih tahu bahwa apa namanya kalau terbang cape-nya Superman lebih pendek, bukan untuk keperluan syuting. Iya. Gitu, supaya pengambilan gambarnya itu bagus. Kan zaman dulu CGI-nya enggak kayak sekarang. Ya, lebih gitu canggih sekarang lah. Masih digantung, masih green screen zaman dulu. Dan kalau dulu kan kalau terbang kan rambutnya ada goyang. Ya. Kalau sekarang kan dibuat alami, memang harus semacam ya harus goyang lah, harus kena angin gitu kan. Ya, saat teknologi memang seperti itu. Nah, ada juga satu ciri khas yang aku baru tahu juga ketika nonton yang versinya Henry Cavill. Kalau nggak salah Man of Steel yang pertama kali,
itu kan baru tahu kalau logo S itu bukan Superman gitu kan, bukan Betul. S-nya Superman gitu, tapi Hope gitu ya, betul ya? Memang gitu ya? Iya, bahasa Kryptonian dari letter Kryptonian, S Mhm. itu artinya hope, bukan Mmm. bukan Iya, bukan singkatan Superman gitu ya, bukan bukan ya? S. Berarti saya waktu kecil juga salah, tak kira S itu Stephen, supaya bukan. Hope! Iya iya iya, betul. Nah, kalau rambut, itu kan dia beda kan? Itu Versinya beda kan? ya, jadi rambut itulah yang kita sebetulnya dari sosok Henry Cavill itu yang agak kehilangan dengan sosok Superman. Jadi saya ini bukan fanatik Christopher Reeve yang kayak apa ya teman-teman. Cuman Mhm, maksud saya menurut saya yang paling ideal adalah Christopher Reeve karena kalau ngelihat filmnya aja ya, mhm, mungkin mungkin tadi di awal awal podcast ini ada lagu theme song Superman. mhm mhm. Ya, itu sangat Itu sangat-sangat buat kita original, heeh, mhm buat kita pecinta Superman itu kayak lagu kebangsaan. Waduh, bisa merinding gitu kalau mhm denger itu. Lah ketika Man of Steel kok nggak ada lagu itu. mhm. Itu sedihnya yang pertama. Terus kemudian kita ngelihat dari sosok Henry Cavill. Henry Cavill, waduh bulky Iya, besar kayak gitu ya sangat-sangat toh. kekar gitu kan, Heeh. heeh. Sebetulnya kita ngelihat sosok yang belakang-belakang mau Brandon Root, George Reeve, Christopher Mhm Reeve mhm itu nggak sampai kayak gitu. Dan yang kita kehilangan juga itu rambut. Orang kadang-kadang kalau ditanya ya, rambutnya kenapa kok ada begininya? Oh ya itu untuk melambangkan S selain Iya, ini itu. yang logo, Enggak sebetulnya. mhm Itu tuh enggak disengaja awalnya. Karena kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Kalau mhm, diperhatikan, alter egonya Superman ketika jadi manusia, itu kan dia jadi Clark Kent, iya, reporter dari Daily Planet, Daily Planet. mhm. Nah, ketika dia jadi Clark Kent dan jadi Superman, sisirannya itu pindah, Dari berubah. kiri ke kanan. Iya, Sorry, dari kanan ke kiri kalau nggak salah ya? iya. Jadi Clark Kent itu begini. Gini gini. Iya, ke kanan. Kalau Clark Kent Iya, ke iya. kanan, betul. Enggak, Iya, enggak. ke kiri ya? Salah gini. Clark Ke Kent kiri begini ya? ya. Ke kiri ya? Clark Kent Heeh, begini. ke kiri ya? Heeh. Kemudian Christopher Reeve. Sorry. Kalau saya jadi Superman, kenapa ada S-nya? melungkernya Heeh. itu begini? Jadi kan dia ganti cepet-cepet, Mhm. copot topi, berubah. Tapi Oke. enggak pernah dalam film kelihatan Superman sisiran, merubah sisiran, enggak ada. Ya ya ya. Memang memang itu dan ciri khasnya kacamata. Kacamatanya Kacamata. besar gitu kan. Oke, ini kita ngomong Superman 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 dalam artian yang dahulu kan, gitu Hmm. kan. Ini kan semakin berkembang, Steven. Semakin berkembang. Ini kita bicara, sobat podcast ini kita bicara sosoknya dulu ya, supaya ini juga ada suatu semacam edukasi atau semacam pengetahuan bagi mereka yang pengen tahu superhero khususnya Superman ini kayak apa gitu ya. Supaya nggak salah persepsi gitu. Jadi kita nanya kepada yang kompeten atau kepada yang ahli. Nah, ini kan sekarang sering berkembang dan terus-menerus berkembang dan nah, kita ngomong soal ada versi baru kan sekarang, komik yang baru gitu kan. Yang berbicara mengenai Superman mempunyai anak dengan Lois Lane. Itu pun kelihatan pada waktu yang Superman Return, yang Ya. filmnya Brandon Routh itu kan. Superman Return dia punya anak di situ dan anak ini kelihatannya di dalam komik diteruskan nih berkembang dan Hmm. sebagainya menjadi Jonathan Kent gitu kan ya atau John Kent gitu. Nah ini kan ada isu yang sekarang tersebar bahwa Superman yang ada sekarang ini adalah lebih seksual istilahnya. Nah kalau dari sisi ini kita ngomong sisi pencinta Superman-nya dulu nih, seperti apa pandangannya Steven? Ya, ini pertanyaan mungkin orang yang tanya sama saya ini sudah hampir 10 ini. Oh ya? Ya, jadi Oh, Anda ini ke-10 tanya, ada yang media, hmm, ada yang oke, orang nggak kenal tiba-tiba telepon tanya gitu ya, apa namanya, mau hmm, ketemu saya. Jadi ini oke, kayaknya memang sangat menghebohkan hmm, betul, dunia. ya, khususnya pencinta DC nih, Ya, ya. DC Comics. Sebetulnya begini, kalau kita ngomong tentang kehidupan seksual, Hmm, LGBT kan seksual, ya, untuk superhero, itu sebetulnya Superman ini bukan satu-satunya dan yang pertama kali. yang apa ini? Yang isu ini atau Yang ditampilkan yang seperti ini? yang punya cerita tentang orientasi seks yang Oke, yang oleh sebagian besar orang bilang tidak normal, oke, ya. oke, Contoh, apa namanya, ada Deadpool, tahu Deadpool? ya, Dia adalah penganut
panseksual. Oke. Panseksual itu dia bisa tertarik sama laki atau perempuan. Oke. Ya. Mhm. Tahu Loki? Ya. Marvel? Mhm. Dia adalah penganut itu gender fluid. Gender fluid itu dia bisa memposisikan dirinya Ya, sebagai sebagai laki atau laki-laki perempuan. atau perempuan. Ya, Gitu, Loki. ya. Mhm. Dan banyak lagi. Banyak lagi. Dan sebetulnya kalau kita ngomong baru, Superman itu LGBT, yang baru beritanya heboh ini bukan Superman kok. Robinnya Batman, itu ya? Agustus ini juga dideklar bahwa dia transgender. Sorry. LGBT, bukan transgender ya, LGBT. Oh, si Robin. Ya. Nah, tapi kenapa kok yang lainnya itu dunia merespon dengan nggak terlalu heboh, nggak terlalu cuman hype. Ya wes ya gitu Ya, aja. Ya jawabannya satu, karena Superman himself. Karena kalau berdasarkan survei nih ya, saat ini superhero itu banyak sekali. Ya, ya ada yang aliran DC, Marvel, apapun juga alirannya. Ada yang Jepangan dan sebagainya, superhero ya. Tapi berdasarkan survei teman-teman, kalau orang misalnya ada kuis nih, sebut dengan cepat siapa nama superhero, itu pasti nyadar Superman pertama kali. Oke. Awareness-nya udah nancep. Iya. Nah, kenapa sampai heboh seluruh dunia ini? Karena Superman. Nah, buat pecinta Superman sendiri, ada yang biasa saja, ada yang tidak terima, ada yang sampai nangis-nangis dengan berita ini. Oke. Ya. Ya. Kalau Teguh tanya sama saya sebagai pecinta Superman, saya Superman ini superhero khususnya Superman ini, saya mengidolakan. Tapi saya bukan kayak mendewakannya kayak apa. Oke. Tapi kalau ditanya tentang bagaimana Superman dengan berita LGBT ini, saya biasa saja. Saya tidak tidak menolak, tidak menerima. Yes. Kenapa? Karena secara pribadi saya bukan anti LGBT. Saya ini disclaimer dulu ya. Saya bukan penganut LGBT. Oke. Saya bukan pelaku LGBT. Tetapi saya tidak against LGBT. Saya tidak anti LGBT. Teman saya yang LGBT banyak sekali. Oke. Dan saya menghormati mereka, saya mencintai mereka. Sudah tahunan. Nah, ketika saya tahu idola saya LGBT, saya cuman gitu aja. Kaget. Kenapa kok berubah gitu ya? Kenapa kok dirubah? Tapi dan akhirnya saya mencari tahu, saya tahu kenapa kok DC memutuskan. Nah, ini tokohnya nih. Ini yang bikin honor saat ini nih. Nah, ini teman-teman. Ini yang namanya Jonathan Kent itu ini. Ini yang LGBT itu. Nah, saya akhirnya find out dan saya bisa menerima dengan lapang dada dan happy akhirnya gitu. Oke, enggak apa-apa. Karena memang saya dasarnya bukan orang yang menghindari atau yang menganggap LGBT itu makhluk aneh. Enggak sih. Enggak sih menurut saya. Itu adalah pilihan hidup yang kita harus hormati. Ya. Jadi penegasannya adalah bahwa kita tetap mengasihi orangnya, gitu kan ya. Kita mengasihi orangnya, ya terlepas apapun, istilahnya mereka sesama kita, yang kita juga bisa berkawan gitu. Bukan dalam artian kita malah menjauhi mereka, justru kita harus merangkul kan, seperti itu. Iya, tapi mungkin saya lebih dari itu, Teguh. Dalam arti begini, saya tidak menganggap LGBT ini adalah sebuah kejahatan kah atau crime kejahatan gitu? Atau penyakit atau apa yang kita perlu kasihani, yang perlu kita dekati untuk membuat dia sembuh atau apa? Enggak sih. Saya ketemu mereka pun cipika-cipiki. Saya enggak menganggap mereka ini orang yang aneh, makhluk yang aneh gitu, enggak sih gitu. Kalau saya. Jadi istilahnya sekali lagi kita ngomong bahwa ini disclaimer gitu ya. Disclaimer karena secara universal sebetulnya intinya adalah kita tetaplah kita sama-sama mengasihi sesama kita gitu loh. Kita juga berkawan dengan siapapun, istilahnya seperti itu. Dengan berbagai background apapun gitu kan. Ini seperti itu. Oke, sekarang kalau saya coba memahami gitu ya, Steven. Dengan saya mengkoleksi ini kan sangat-sangat apa ya?
Berarti kan tapi tadi udah di-declare sih seperti bukan di-declare lah, kayak apa sih declare, sudah di-inform tadi kan bahwa tidak mendewakan gitu kan, tidak mendewakan Superman. Tapi mau nggak mau kadang terpikir nggak, lebih mementingkan misal nih kita ngomong, contoh paling gampang, ini kan pemeliharanya susah gitu kan, kadang menyita waktu. Ya. Pernahkah sih berbenturan dengan misalnya, ini waktunya ke gereja kah, ini waktunya untuk berdoa atau apa, terus tiba-tiba, wah ini belum selesai nih, misalnya nih. Pernah, tapi Mhm, lebih ke gini, kalau misalnya pun saya lagi kadang-kadang ini setting ruangan pun barusan juga saya rubah lagi, ada mhm, posisi yang saya rubah karena saya bosen gitu ya. mhm, Kalaupun belum kelar, ya ruangan ini saya nonaktifkan dulu gitu. Saya bisa mhm, berhenti kok. Jadi misalnya oke, belum selesai ditoto baru separuh, jadi taruh bawah dulu, mhm, ya mhm, kita melakukan aktivitas lain, entah nggak tahu ke gereja atau mhm, ketemu orang atau oke, apa, nggak apa-apa. Setelah itu saya lanjutkan lagi. oke. Nah ini pertanyaan paling mendasar ya, ini bisa dijawab, tapi ini harus jujur. Wah ini bahaya ini, bahaya. Bahaya. Sekarang begini, pernahkah pernah nggak misalnya, eee, hati ini lebih condong ke hobi nih daripada misalnya kegiatan atau kegiatan di gereja kah, atau di mana, di istilahnya kegiatan rohani gitu. Pernah Enggak nggak ya. condong ke sana? Karena Enggak ya? bukan pilihan. Maksud saya, Oke, saya ndak pernah ditempatkan dalam satu posisi yang di mana saya harus memilih antara hobi dan beribadah. Jadi oke, menurut saya ya beda lah, beda. beda ya, Pembagian waktunya beda. oke. Berarti ini nggak pernah sampai menyita perhatian lebih daripada hal beribadah gitu ya? Enggak, Enggak ya? enggak pernah. Karena Oke, kebutuhan beribadah dan hobi ini mhm, kebutuhan yang berbeda di hati saya gitu. oke, Yang dua-duanya menurut saya butuh, dua-duanya saya mhm, jalani, mhm, tapi kok saya enggak pernah menemukan kondisi yang di mana timing-nya tabrakan. oke. Mhm. Eee, Kalau misalnya begini, ini seperti investigator nih, enggak juga sih ya, kita Loh, ngobrol enggak apa-apa. kita ngobrol aja, tapi Iya, penasaran sih aku. Aku sebenarnya boleh boleh. penasaran banget gitu loh, dengan apa ya, dengan kadang dengan orang yang sangat, apa ya, bicara sangat tanda kutip, "over" gitu ya. Ini overnya bukan negatif loh ya, maksudnya sangat mencintai hobinya, Mhm. itu kadang dalam kehidupan dia itu berubah orientasinya. Ada yang seperti itu. Misalnya ya apa? Misalnya contoh, dia mengejar koleksi lah, misalnya apalah namanya. Kadang kan ada koleksi batu ake, macam-macam Mhm, kan, oke. gitu-gitu kan. Nah, sampai kadang nih, istrinya kah, atau anaknya misalnya gitu kan, ngajak, "Yuk Pak, ke gereja," misalnya. Mmm, Atau apa, "Entar entar entar, Papa minggu ini ada acara nih, mau ketemuan sama kolektor, mau ke pasar ini untuk memburu batu apa," misalnya ini kalau batu ake dan sebagainya misalnya. Ada mhm juga yang lain lah misalnya mhm kayak gitu. Kadang ada yang seperti itu gitu loh, mhm sampai mhm sampai segitunya gitu. mhm Atau kadang misalnya, diajak anaknya misalnya, "Yuk Pak, kita doa bareng yuk," misalnya seperti itu. Makan, doa bareng dan mhm sebagainya. "Iya kalian makan dulu deh, Papa masih ngurusin ini nih," dan sebagainya misalnya. Ada yang misalnya contoh kolektor keris misalnya gitu kan, mhm. sampai dibersihin kayak apa dan sebagainya. Dimandiin. Mhm. Nah itu kan sampai berubah Mhm mhm orientasinya akhirnya. Dan itu yang membuat kadang, apakah dari sisi rumah tangga, dari sisi kerohanian itu jadi, apa ya, kalau kita ngomong di Alkitab, Tuhan Yesus ngomong bahwa nggak sebenarnya nggak hanya uang aja yang jadikan dewa, tapi mhm bisa juga yang lain kan. mhm mhm. Nah itu yang maksudku yang tadi aku coba, nanya ke Steven sih, Iya iya. seperti itu. Kalau gini, kalau Mhm, untuk urusan ibadah sih saya nggak pernah tabrakan ya, tapi kalau mhm, misalnya tadi contoh misalnya dalam misalnya di hari Minggu, ya, kemudian pas keluarga mau ngajak keluar, pas mhm, ada pertemuan sesama kolektor Superman, ya pernah kejadian. mmm, Pernah kejadian, tetapi ndak sampai membuat mereka ini upset, "Waduh kok nggak ada waktu buat keluarga." Ndak, ya mmm, timing-nya saya atur. oke, Dan mungkin mungkin yang paling sering saya alami ini kalau kalau pas ke luar negeri, oke, ya.
Kalau ke luar negeri, itu tempat yang paling saya kepingin datangi itu adalah toko mainan. Hmm, oke. Atau apa namanya, kolektor shop. Oke. Jadi saya khususnya mencari yang superhero-superhero, di mana mungkin keluarga saya nggak tertarik gitu. Hmm. Karena sama anak-anak saya aja, anak-anak saya sama kayak kamu nih, Marvel. Oh gitu. Heeh, Hmm. yang seneng DC cuman saya. Nah, saya butuh waktu ketika sampai di sebuah negara atau kota tertentu, Mm-mm. saya bilang bahwa, "Oh, aku perlu ke toko mainan dulu." Hmm. Jadi shopping bajunya, shopping fashionnya nanti setelah Nanti itu, setelahnya heeh. misalnya gitu. Atau juga gini, biasanya kalau orang-orang ke luar negeri itu nggak tahu ke Amerika, kemana atau ke Jepang, ke Eropa, mereka paling pengennya ke amusement park itu kayak Disneyland, yang Hmm. paling Hmm. famous kan orang-orang banyak sering kan Disneyland sama, Universal Universal Studio. Studio, misalnya Oh. kayak gitu. Itu saya pergi, tetapi Hmm. saya ngejar yang ada Six Flag-nya. Oh, oke. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu Six Flag itu apa, Six Flag ini adalah amusement park yang isinya itu jet coaster semuanya, tetapi isinya jet coaster yang ekstrim-ekstrim Ekstrim. semuanya. Hmm. Yang pakai kacamata, yang sampai digantung, yang Hmm. yang Hmm. kakinya gantung, yang sama berdiri, Ya. yang pakai VR kayak gitu. Hmm. Hmm. Nah, salah satu Six Flag itu dia punya yang judulnya Superman ini. Ini saya beli di Six Flag USA. Jadi Hmm. karena cuman ada di situ apa namanya jet coasternya Superman itu saya harus bisa datang ke situ gitu loh. Oke. Untuk merasakan gimana sensasinya bisa Sensasinya. ketemu Superman itu kayak Superman-nya itu kayak di atas gitu. Jadi kita dari bawah dengan kecepatan tinggi sampai atas untuk deket sama Superman ini. Oke, Dan oke. yang menarik juga beli merchandise-nya. Jadi Hmm. kayak kayak cape-cape dan lain sebagainya di sana Ya. itu saya beli di Six Flags juga itu. Oke. Kayak gitu. Ya Ya. ya dan selama ini mereka mengerti kok dengan hobi saya itu. Gitu ya. Mhm, Nah, satu lagi nih, ada lagi nih. boleh. Ini kan menghabiskan dana banyak, gitu kan. Mhm. Kadang, kadang nih ya, seorang kolektor atau seorang yang menggilai hobi gitu ya. Ini lebih lebih tanda kutip nih ya. Kadang nih lebih ikhlas menghabiskan uang banyak ini daripada dia perpuluhan di gereja, misalnya seperti itu. Ini banyaklah seperti itu. Nah, posisi ya. Mhm. Stephen kayak apa nih? Kalau Eee, disuruh milih nih suatu heeh, saat. Ini heeh, menarik ya. iya, Cuman susah apa nggak jawabnya? mhm, Pertanyaannya mudah, mhm, jawabnya susah. mhm, Kalau misalnya punya duit nih, anggap uang 1 juta, mhm, ada dua pilihan, mhm, mau beli merchandise Superman mhm. atau action figure-nya Superman, atau dikasih ke gereja. Kalau pada saat itu terjadi, pilihannya gimana? Itu pernah kejadian sama aku Wow, oke. Terus? dan secara jujur Ah, saat itu hmm. aku beli koleksi dulu. Karena? Ada alasannya. Hmm. Karena alasannya aku menganggap saat itu koleksi-koleksi mungkin gini, bagi beberapa kolektor, Hmm. kolektor itu ada level-levelnya, Hmm, ya. oke. Kalau kolektor sudah levelnya agak tinggi, Advance gitu. ya, mereka beli koleksinya ini bukan di toko-toko di mall, sudah ndak ada itu. Oke. Bagi bagi kolektor yang sudah kayak gini kalau Hmm. ya ada sih, di mall tuh ada mainan-mainan Superman, tapi kita ndak tertarik. Karena Iyalah. itu adalah mass product buat kita. Ya, ya, ya. Semua bisa beli, bukan Bukan masalah harga loh ya, ya, bukan tapi itu limited edition. ya. Hmm. Nah, kita belinya itu kalau ndak dari temen, dari online, dari informasi, ini loh ada barang yang langka. Hmm. Oke. Nggak tahu orang yang lagi BU. Jadi barang-barang yang ada di sini buat kolektor tuh belum tentu barangnya baru loh. Oh Barangnya ya, brand ya. new ndak loh. Kadang ada barang langka sudah ndak keluar, sudah rilis lagi, Dan ada punyanya yang kolektor yang lagi BU BU, heeh. dan dia butuh jual. Oke. Nah, itu berarti kan kesempatan langka. Hmm. Ndak datang kedua kali. Nah, ketika misalnya nih Hmm. dana di dompet ini Hmm. cuma ada 1 juta tadi, contohmu kan 1 juta ya. Hmm. Kalau aku ngecul ini, aku ndak beli ini, amblas diambil orang, disikat orang. Oke. Waduh, tapi ini juga yang dipakai untuk perpuluhan. Hmm. Nah, biasanya sifat manusia mikir apa? Perpuluhan lah iso nanti. Oke. Iya toh. Perpuluhan kan tidak ada limitnya
tidak ada deadline-nya harus bayarnya kapan. Hmm. Wis nggak apa-apa wis gitu ya. Gitu. Oke. Tapi tak akoni, habis itu kadang-kadang ya lali lah, itu salah tuh. Ya, ya, Habis ya. itu, waduh ya wis lah, nggak usah sing bulan inilah. Ya itu salah, Oke. nggak patut ditiru dan saya akui itu terjadi sama saya dan Oke. hanya di channelnya orang ini yang saya harus jujur mengaku. Mohon Tapi maaf terima ya kasih. Tuhan, mohon ampun. Terima kasih udah jujur. Diodol-odol. Thank you udah jujur gitu ya. Nah, apa ya? Kadang saya sendiri ngerasain gitu ya. Aku sendiri ngerasain kadang kalau misalnya beli sesuatu harus milih gitu ya. Ya seringkali ya ini masih belajar lah. Aku juga masih belajar dalam artian bahwa seringkali kita ini lebih berat. Wah, ini kesempatan nih gitu kan, kadang gitu kan. Takut kehilangan Ini kesempatan. kesempatan gitu ya. Nah, ya itu memang kelemahan. Ada beberapa ya kita ngomong kelemahan lah kita bicara. Terus terang kita bicara gitu kelemahan gitu ya. Nah, kalau seperti ini, Minum ya, yuk, minum ya. yuk. Oke terus. Kalau seperti ini, kita mesti jujur lagi nih. Oke. Mesti jujur lagi nih. Istri merestui nggak? Ada yang aku pernah mangkel sih. Apa? Ada orang sini bilang ini bukan koleksi, ini berhala. Oh, Berhala palamu, berhala. Iya berhala kalau aku menyembah-nyembah, terus tak sembayangi pakai apa gitu. Enggak berhala. Kami, para pecinta Superman, ke panti asuhan, ke panti jompo, semua pakai cape. Semua pakai cape. Kita share hope, share love sama semua orang. Itulah saya kenapa cinta sama Superman. Ada pengharapan, terutama di musim sekarang ini, zaman sekarang ini, di mana dunia suffering dengan banyak orang menderita. Kita memberikan hope itu sama semua orang.